Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ini adalah materi pembelajaran untuk kelas 7. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang klasifikasi materi, kemudian unsur senyawa dan campuran. Kemudian kita juga pernah belajar asam, basa, dan garam. Dan yang terakhir, pemisahan campuran. Jadi, kali ini saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Baiklah, simak baik-baik ya. Langsung saja kita mulai. Benda-benda yang ada di sekitar kita sering mengalami perubahan. Perubahan itu ada yang langsung bisa kita amati dan ada juga yang butuh waktu lama untuk bisa diamati. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh, kita harus tahu dulu nih sifat-sifat dari materi atau sifat-sifat dari benda. Sifatnya ada dua ya, sifat fisika dan sifat kimia. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika itu merupakan sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sifat fisika itu antara lain, yang pertama, berat jenis. Berat jenis itu perbandingan berat materi terhadap volume. Satuan berat jenis ini dinyatakan dalam Newton per meter kubik. Oke, selanjutnya adalah kerapatan atau yang biasa kita kenal dengan massa jenis. Kerapatan itu merupakan besarnya massa tiap satu satuan volume yang dinyatakan dalam kilogram per meter kubik, gram per milimeter, atau gram per sentimeter kubik. Selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan itu kemampuan materi untuk melarut dalam suatu pelarut. Kelarutan ini bergantung pada gaya tarik partikel materi terlarut dan pelarutnya. Kelarutan dapat dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu, maka zat akan semakin cepat larut. Kemudian ada daya hantar listrik atau panas. Daya hantar listrik atau panas itu merupakan kemampuan suatu materi untuk menghantarkan atau meneruskan arus listrik atau panas. Nah, sifatnya ada tiga ya, bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama konduktor, kemudian isolator, dan semikonduktor. Kalau konduktor itu materi atau benda yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas dengan baik. Contohnya besi, tembaga, dan logam-logam lain. Kemudian isolator. Isolator itu merupakan materi yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau panas. Contohnya kayu dan plastik. Dan yang terakhir ada semikonduktor. Semikonduktor itu merupakan materi yang dapat menghantarkan arus listrik atau panas hanya pada kondisi tertentu. Contohnya silikon dan germanium. Lanjut, yang kelima ada kekerasan. Kekerasan itu ketahanan materi untuk menahan pembebanan yang berupa penekanan atau goresan. Yang keenam, kekuatan. Kekuatan itu kemampuan materi untuk menahan tegangan tanpa menimbulkan kerusakan. Kemudian yang ketujuh, elastisitas, yaitu kemampuan materi untuk kembali ke bentuk semula setelah menerima beban yang mengakibatkan perubahan bentuk. Kemudian ada kemagnetan. Kemagnetan itu kemampuan materi yang umumnya logam untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Sifat magnet itu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik merupakan logam yang dapat ditarik oleh medan magnet dengan baik. Contohnya besi. Kalau paramagnetik itu merupakan logam yang kurang dapat ditarik oleh medan magnet. Contohnya mangan. Nah, kemudian yang diamagnetik itu merupakan logam yang menolak medan magnet. Contohnya emas dan perak. Oke, sifat selanjutnya adalah titik didih. Titik didih merupakan suhu terendah ketika suatu materi cair mulai berubah wujud menjadi gas.
Kemudian ada titik leleh. Titik leleh merupakan suhu terendah ketika suatu materi padat mulai meleleh. Nah, selanjutnya ada titik beku. Titik beku itu suhu ketika suatu materi cair berubah wujud menjadi materi padat. Oke, sifat berikutnya, kekentalan atau viskositas, yaitu ukuran ketahanan materi cair untuk mengalir. Semakin kental suatu materi cair, gaya alirnya semakin lambat. Viskositas atau kekentalan ini juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhunya, maka materi cair itu kekentalannya akan semakin berkurang. Nah, sifat berikutnya itu ada kekeruhan, bau, rasa, dan warna. Oke, sekarang kita masuk ke sifat kimia. Sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Sifat ini berkaitan dengan proses pembentukan materi baru. Nah, sifat-sifat kimia itu ada 4 ya. Yang pertama, kestabilan. Kestabilan itu mudah tidaknya suatu materi terurai karena pengaruh panas atau listrik. Yang kedua, ada kereaktifan. Kereaktifan merupakan mudah tidaknya suatu materi untuk bereaksi dengan materi lain. Kemudian sifat kimia yang ketiga, keterbakaran, yaitu bisa atau tidaknya suatu materi itu terbakar. Materi itu bisa terbakar karena bereaksi dengan oksigen. Nah, keterbakaran itu semakin mudah jika berada pada suhu yang tinggi. Oke, sifat yang keempat, daya ionisasi. Daya ionisasi merupakan mudah tidaknya suatu materi untuk menghasilkan ion atau partikel-partikel bermuatan listrik positif atau negatif jika dilarutkan dalam air. Ion positif ini terbentuk karena atom atau gugus atom kehilangan satu atau beberapa elektronnya. Sebaliknya, jika atom atau gugus atom tersebut menangkap satu atau beberapa elektron lain, maka dia akan bermuatan negatif atau anion. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, perubahan fisika terlebih dahulu. Perubahan fisika itu merupakan perubahan yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Contoh, beras menjadi nasi, kemudian kayu menjadi kursi, meja, atau lemari, kemudian kain menjadi pakaian, es yang mencair. Contoh lagi, ketika kalian menjemur pakaian basah, lama-kelamaan nanti akan kering. Itu juga termasuk perubahan fisika. Kemudian pemuaian rel kereta api juga termasuk perubahan fisika, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke perubahan kimia. Perubahan kimia itu merupakan perubahan yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-cirinya yang pertama adanya perubahan warna, kemudian adanya perubahan suhu, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Contoh dari perubahan kimia yaitu nasi yang basi, kayu yang lapuk, sampah yang membusuk, kertas atau petasan yang terbakar. Kemudian ada lagi proses pembuatan tempe, apel yang berubah warna ketika didiamkan. Kemudian ada proses pematangan buah dan berbagai reaksi-reaksi kimia yang lain. Oke, bagaimana? Mudah dipahami bukan materinya? Kalau sudah paham, mungkin itu saja materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.